Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini, setelah saya berkegiatan sepeda pagi, perkenankanlah hendak sharing tentang pengalaman hidup saya yang bertemakan bagaimana cara orang Kristen hidup dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pengalaman hidup saya sejak kecil sudah menjadi orang Kristen. Dan kemudian sekarang saya pensiun. Dan di dalam kehidupan saya menjadi orang Kristen, saya aktif beribadah. Hampir tidak pernah absen. Saya hampir setiap minggu pasti rajin beribadah di gereja. Dan saya juga aktif dalam pelayanan. Pernah menjadi ketua pemuda, menjadi sekolah minggu, kemudian pelayanan di transmigrasi, kemudian menjadi majelis. Jadi relatif cukup lengkap. Tetapi ternyata hidup saya belum sesuai dengan perkenan Tuhan. Hidup saya masih suam-suam kuku. Dan itu sudah saya sampaikan di dalam video-video saya yang sudah saya rekam dan saya simpan di YouTube. Saudara-saudaraku, di saat saya menjadi orang Kristen yang aktif dalam pelayanan, tetapi ternyata belum mendapatkan perkenan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Saudara-saudaraku, sebenarnya kita sebagai orang Kristen sungguh harus patut bersyukur, karena kita sebagai orang yang sungguh berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri, Tuhan yang Maha Agung, Maha Kudus, berkenan menjadi manusia, menderita, bahkan terbunuh, dan darahnya tercurah demi keselamatan dan penebusan hidup kita. Dan tidak itu saja, bahkan kita diangkat tinggi-tinggi dari lembah maut menuju pengharapan surgawi bersama Tuhan. Jadi ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita menjadi orang Kristen, diri kita kembali seperti saat diciptakan. Kita memiliki pengharapan surgawi, harta, damai sukacita surgawi yang melebihi daripada harta di dunia ini. Kemuliaannya melebihi kekuasaan apapun di dunia ini. Memiliki kekayaan yang melebihi kekayaan di dunia ini. Kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pertahankan untuk sungguh-sungguh menjaga kekristenan dan menjaga ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita sebagai manusia dicipta sebagai makhluk yang paling mulia, segambar serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, kegelapan tidak suka melihat manusia berusaha untuk menjatuhkan manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak mendapat perkenan Tuhan. Maka saudara-saudaraku, Adam dan Hawa yang masih di Taman Eden, yang masih belum berdosa, iblis pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa masih di Taman Eden dan belum berdosa, saudara-saudara. Oleh karena itu,
saudara-saudaraku, marilah saat ini kita bersyukur sudah dicipta Tuhan sebagai manusia dan sudah mendapatkan penebusan keselamatan sebagai orang Kristen. Tetapi saudara-saudaraku, jangan sampai berhenti di situ saja. Iblis menggunakan berbagai macam cara untuk kita terlena karena merasa sudah menjadi orang Kristen, maka jaminan keselamatan pastilah sudah kita pegang. Ingatlah, di dalam Matius, Tuhan menyampaikan firman-Nya. Tuhan berfirman di dalam Matius, orang-orang nanti akan terkejut-kejut. Banyak orang Kristen yang sudah merasa beribadah, sudah aktif pelayanan, sudah membuat mujizat, tetapi tidak diterima oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi, kita justru ketika menjadi orang Kristen, itu harus sungguh-sungguh dapat menjadi berkat, menjadi teladan hidup kita. Hati-hati dengan keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Hati-hati dengan kekuasaan, dengan posisi jabatan kedudukan, baik itu kedudukan di dalam lembaga kerohanian maupun di dalam lembaga sekuler. Dari kekuasaan, kedudukan, jabatan ini akan yang pertama, hati-hati dengan karakter kita, sifat kita. Karena dengan kedudukan dan jabatan, kita bisa menjadi sombong, tidak rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dengan kedudukan dan jabatan, kita bisa terlena dengan harta atau uang yang bukan milik kita, yang bukan menjadi hak kita. Dan yang berbahaya adalah kita pun sampai terlena bahwa itu uang kudus, uang Tuhan pun bisa tanpa disadari kita bisa terlena memakainya. Jadi saudara-saudaraku, marilah yang pertama sebagai orang Kristen, teruslah selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menduduki jabatan, kekuasaan, posisi, baik itu di lembaga sekuler maupun di dalam lembaga kerohanian, jabatan itu berikanlah kepada Tuhan. Dan sungguh justru harus waspada. Karena ketika kita memiliki kedudukan, posisi jabatan, disitulah banyak tantangan, cobaan, dan godaan. Dengan firman Tuhan yang akan dibelokkan, diputarbalikkan oleh iblis, dan kemudian untuk memberikan argumentasi-argumentasi kebenaran, padahal ada kesalahan. Jadi marilah saudara-saudaraku, ingatlah, kita sungguh-sungguh harus hidup kudus, bahwa hidup ini adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Hidup itu hanya sementara. Kita membutuhkan kedudukan dan posisi. Itu tidak salah dan tidak dosa. Tetapi kuduskanlah kedudukan dan posisi itu sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah rendah hati dan hidup jujur. Karena mamon itu sungguh berbahaya. Tuhan sudah berfirman bahwa mamon, cinta uang, cinta harta, itu awal dari kejatuhan seorang manusia. Siapapun mereka dapat akan tergoda. Adam dan Hawa yang masih belum berdosa pun bisa jatuh karena terlena dan tidak memegang erat firman Tuhan untuk sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, Adam dan Hawa di Taman Eden sudah ada begitu ribuan pohon yang baik untuk Adam dan Hawa. Hanya satu saja. Tuhan hanya memberi pesan jangan makan atau jangan memperhatikan dalam satu pohon ini. Itu pun tidak bisa, akhirnya terlena. Jadi saudara-saudaraku, setiap orang sudah berbuat dosa. Dan ketika sudah jatuh dalam dosa, ada celah
Dan iblis akan menggunakan celah itu. Ketika iblis akan menggunakan celah mencari kelemahan, titik-titik lemah dari manusia. Jika manusia lemah dalam posisi kedudukan dan jabatan, iblis akan menggunakan posisi kelemahan tersebut untuk menghancurkan manusia. Kemudian jika titik lemahnya mengenai harta dan uang, iblis akan menggunakan titik kelemahan mencobai dengan harta dan uang. Jika manusia kelemahannya dalam titik masalah cinta, maka iblis akan menggunakan titik lemah cinta dari seseorang. Siapapun mereka, apapun posisinya, apapun kedudukan dalam lembaga kerohanian sekalipun, ada titik lemah, ada celah. Sekecil apapun, iblis akan menggunakannya. Dan ingat bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, itu diharapkan Tuhan untuk dapat menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi kehidupan, agar kita hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Maka mengapa Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, tidak suka melihat orang Kristen yang suam-suam kuku, kelihatannya baik, tetapi hanya polesan, seperti kuburan yang makamnya kelihatan bagus, tetapi di dalamnya hanya tengkorak. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh hidup kudus, tidak hanya dari sisi permukaan, apa yang kelihatan, tetapi apa yang kelihatan, apa yang di permukaan, ini sungguh-sungguh dari hati kita, yang terpancar di permukaan dan terlihat sebagai terang, cahaya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kita memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai orang Kristen untuk sungguh-sungguh hidup kudus, hidup menjadi berkat, menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi terang, bukan suam-suam kuku. Hati-hati, saya katakan sekali lagi, karena saya pernah mengalaminya, saudara-saudaraku. Saya hampir masuk neraka dan dipanggil Tuhan. Dan itu ada dalam kesaksian di video saya sebelumnya. Tetapi Tuhan mengangkat, melawat saya, bukan karena kebaikan saya. Saya sungguh-sungguh orang yang paling berdosa di dunia ini, tetapi Tuhan melawat saya. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah, waspada, jaga keselamatan sebagai orang Kristen untuk sungguh-sungguh dijaga sampai akhir hayat kehidupan. Jangan meleng, jangan melenceng, karena ada jalan yang kelihatan lurus, tetapi sebenarnya itu jalan menuju kebinasaan. Ingat, iblis bisa seolah-olah seperti terang. Dia bisa membuat seolah-olah memberikan kekuasaan, memberikan uang, memberikan cinta. Tetapi semua itu sebenarnya bukan hak kita. Jadi hati-hati, jika kedudukan, harta, dan cinta itu bukan milik kita, bukan hak kita, jangan sekali-sekali kita ingin terhadap hal-hal yang bukan hak kita. Saudara-saudaraku, marilah sekali lagi saya sampaikan, kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang dapat menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan untuk sungguh-sungguh hidup kudus, hidup suci, hidup sempurna, seperti Tuhan yang Maha Kudus. Kita memang tidak sempurna, tetapi dalam Tuhan kita memiliki niat dan semangat untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Jangan sia-siakan. Hidup ini hanya sementara, tetapi dalam kesementaraan ini kita bisa untuk sungguh-sungguh hidup menuju keabadian dengan hidup baik, hidup kudus, hidup suci, hidup rendah hati, hidup jujur, hidup taat dan setia atas perintah Tuhan. Apapun yang bukan hak kita, apakah itu kedudukan, apakah itu harta, apakah itu cinta, dan yang lainnya, jangan ingin memilikinya. Lebih baik hidup sederhana, tetapi itu benar-benar memang milik kita, memang hak kita.
Jangan menceng dengan harta uang, apalagi itu uang gereja. Hati-hati saudara-saudaraku. Apalagi jika kita memiliki kedudukan, posisi, jabatan, pelayanan di gereja. Hati-hati, itu juga milik Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap bahagia, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjadi milisia Kristi. Selamat menjadi orang Kristen yang terus bertahan dalam ketaatan dan kesetiaan hidup kudus bersama Tuhan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.